Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta. Sekarang, Akang lagi ada di Museum Wayang. Museum ini terletak di kota Jakarta, tepatnya kawasan Kota Tua. Untuk alamat lengkap dan harga tiket masuk, bisa cek di deskripsi ya. Museum ini banyak mengoleksi macam-macam wayang, baik jenis wayang domestik maupun wayang atau boneka dari mancanegara. Museum ini akan membawa manfaat bagi kita semua untuk mengenal dan melihat beberapa koleksi seperti wayang kulit, wayang golek, alat kesenian tradisional, ataupun wayang dan boneka dari mancanegara. Untuk koleksi wayang dan boneka dari mancanegara berasal dari negara India, Cina, Belanda, Malaysia, Thailand. Untuk macam-macam alat tradisional sendiri, seperti gamelan, dan banyak berbagai lukisan wayang juga. Hingga saat ini, Museum Wayang memiliki koleksi lebih dari 5.000 buah wayang. Dari koleksi-koleksi tersebut, banyak terdapat koleksi wayang dalam negeri yang sangat menarik, yaitu diantaranya wayang kulit Betawi. Wayang kulit Betawi terdapat tokoh lakon seperti Hanoman dan Gatotkaca. Lakon Hanoman juga disebut sebagai Anoman, yaitu salah satu tokoh protagonis dalam wiracarita Ramayana yang paling terkenal. Anoman merupakan salah satu dewa dalam kepercayaan agama Hindu. Dia adalah seekor kera putih dan putra dari Batara Bayu dan Anjani, saudara dari Subali dan Sugriwa. Sementara itu, lakon Gatotkaca merupakan seorang tokoh dalam wiracarita Mahabharata, putra dari Bimasena atau Prekodra dari keluarga Pandawa. Tokoh ini memiliki julukan otot kawat tulang besi karena kesaktiannya yang sangat luar biasa, yaitu antara lain mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap. Di masyarakat, Gatotkaca menjadi tokoh pewayangan yang sangat populer dan banyak dikenal di kalangan umum. Nah, di sini juga ada sebuah wayang golek yang menggambarkan pertapaan Sunyo Pringo. Di depan sana sudah terlihat wayang dari Duryudana. Terlihat dari wajahnya sangat antagonis dan dia juga musuh dari para Pandawa. Tulisan di dinding sana menggambarkan sejarah bagaimana terjadinya museum wayang pada saat itu. Pada awalnya, Museum Wayang adalah sebuah gereja lama Belanda, dibangun pertama kali pada tahun 1640 dan diperbaiki pada tahun 1732. Dan hingga saat ini menjadi museum wayang yang diresmikan pada tahun 1975. Koleksi-koleksi tersebut berada tersebar di beberapa koridor gedung Museum Wayang. Seperti di lantai 2 gedung ini, terdapat koleksi wayang golek. Sama halnya dengan wayang golek di daerah lain, Bandung pun mempunyai wayang golek asalnya dan yang paling terkenal di Tanah Parahyangan, yaitu wayang golek Cepot. Si Gale-Gale adalah sebuah patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Yaitu wayang 3 dimensi yang berasal dari Tanah Parahyangan. Untuk lantai bawah, sebelum menaiki tangga terdapat koleksi wayang revolusi, yaitu figur-figurnya terbagi antara figur pribumi, figur bangsa Jepang, dan figur bangsa kulit putih.
Ada juga figur-figur terkenal yang dijadikan wayang, seperti misalnya Soekarno dan Si Pitung. Wayang ini tentunya digunakan untuk mendorong rasa nasionalisme dan membakar semangat bagi para penontonnya. Kang, bukannya si Manis Jembatan Ancol itu cerita hantu ya? Nah, untuk selanjutnya, wayang kulit Surakarta. Salah satu koleksi wayang kulit Surakarta yang ada di Museum Wayang adalah lakon Bimasena. Bimasena adalah seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Bimasena memiliki sifat selalu kasar dan menakutkan bagi musuhnya. Dia juga merupakan putra Kunti dan dikenal sebagai tokoh Pandawa yang sangat kuat. Kita lanjut lagi ya ke lantai 2. Wayang kulit Cirebon adalah salah satu ragam wayang kulit yang ada di wilayah Nusantara. Alat musik bambu celung terbuat dari bambu dan berkembang di daerah Banyumas. Wah, semakin ke dalam, Dekil semakin belajar tentang wayang-wayang, Kang. Ayo lanjut terus, Kang. Di depan sana sudah terlihat daftar tokoh-tokoh pewayangan yang menampilkan nama tokoh-tokoh yang muncul dalam wiracarita Ramayana dan Mahabharata, seperti nama-nama Dewi Wayang, nama Ramayana, nama Mahabharata, dan banyak lainnya. Panakawan terkenal merupakan pengikut atau kawan setia para kesatria yang menuju kebenaran dan kebaikan, baik dalam cerita Ramayana dan Mahabharata. Empat wayang golek itu namanya siapa ya? Nama mereka yaitu Semar, Cepot, Dawala, dan Gareng. Rama Parasu, Batara Kanwa, Janaka, dan Batara Narada dalam kereta kuda sebagai saksi Raja Darmawati ketika menjadi duta terakhir untuk meminta bumi Hastina seutuhnya. Ini wayang kulit dari mana lagi? Kayaknya Dekil harus tambah belajar lagi nih, Kang. Wayang ini menggambarkan keadaan masyarakat pada masa penjajahan Belanda. Diperkirakan dibuat pada tahun 1936 Masehi. Wayang ini sempat berada di Belanda kurang lebih 50 tahun. Dengan berbagai upaya dan cara, wayang ini kembali ke Indonesia dan sekarang disimpan oleh Museum Wayang Indonesia. Wayang ini dibuat pertama kali oleh Sultan Demak yang bernama Raden Tenggana. Dinamakan wayang Kidang Kencana karena ukuran lebih kecil, dan pada saat itu warna kuning perada mulai digunakan, dan ciri khas wayang kulit Kidang Kencana ialah Sang Hyang Grinata naik lembu Andini. Wayang kulit Kidang Kencana milik Museum Wayang Bergaya Surakarta. Wayang kulit Palembang. Untuk lakon wayang kulit Palembang yang menjadi koleksi di museum ini adalah lakon Baladewa. Baladewa merupakan saudara dari Prabu Kresna. Prabu Baladewa yang waktu mudanya bernama Kakrasana adalah putra Prabu Basudewa, Raja Negara Madura. Wayang ini menggambarkan lambang jumlah 9 wali dalam menjalankan dakwah agama Islam. Wayang kenapa perutnya buncit? Topeng Prabu Klono ini dari Surakarta. Di depan sana sudah terlihat wayang kulit dari Malaysia. Di sini
terdapat berbagai macam wayang dan boneka dari mancanegara, seperti wayang boneka Pansiadi dari Prancis, wayang boneka Guignol Prancis, wayang kulit Kamboja, wayang golek Kanton Cina, wayang boneka Amerika atau biasa disebut Pegasus, dan masih banyak lainnya. Ini bentukan wayang kulit Kamboja. Untuk yang satu ini, topeng barong dari Bali. Ini wayang golek canton dari Cina. Wah, kalau untuk yang satu ini, Dekil tahu, pasti Pegasus. Selain wayang kulit dan wayang golek, di sini juga terdapat berbagai macam wayang boneka dari berbagai belahan dunia. Contohnya, wayang boneka dari negara Belanda, wayang boneka Hanyu dari negara Ceko, wayang boneka dari Thailand, wayang boneka dari negara Polandia, wayang boneka dari negara Rusia, wayang boneka dari Bangkok, wayang Podeti berasal dari Cina, boneka Katari dari daratan India, dan masih banyak wayang boneka dari negara lainnya. Boneka ini mencerminkan mitologi dan fantasi penciptanya, menggambarkan tokoh-tokoh manusia, hewan ular, kerbau, ikan, dan banyak lainnya. Gamelan Sunda ini terbuat dari perunggu, besi, dan kayu. Terdiri atas bonang penerus, bonang barung, saron, gendang, gong, kenong, gambang, dan kempul. Wayang kulit ini menggambarkan sepasang suami istri yang repot banyak anak. Selain wayang kulit berbentuk tokoh-tokoh pewayangan, di sini juga terdapat bentuk-bentuk lainnya, seperti bentuk hewan, relief kaligrafi Arab yang sangat indah sebagai bentuk penyebaran agama Islam pada zaman dahulu. Wayang Wahyu merupakan kreasi baru dari pertunjukan wayang dengan cerita atau lakon berdasarkan dari ajaran kitab suci Kristiani. Ceritanya diambil berdasarkan kisah keagamaan Katolik. Wayang kulit Bali, yaitu wayang kulit dengan tema pertunjukan spiritual yang sangat disakrakan oleh umat Hindu di Bali. Ini wayang bambu yang dicat. Ada Nakula, Sadewa, Bima, Kresna, dan Yudhistira. Sementara itu, di jalan menurun ke arah lantai 1, terdapat lorong-lorong yang dindingnya digunakan untuk menyimpan berbagai koleksi wayang, topeng, dan lukisan wayang dengan media kaca.
Nah, di sini terdapat berbagai macam souvenir dari museum wayang. Bisa kalian beli. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.